Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang dan Rumah Sakit Secipik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton YouTube channel saya. Ini adalah tahun ke-15 saya di YouTube channel. Jadi saya ingat tahun 2009, waktu itu pertama kali saya membuat channel YouTube, dan di 2010 baru posting pertama kali ya, dikaitkan dengan masalah gangguan kecemasan. Dan dari situlah saya mulai mengedukasi secara konsisten sampai sekarang di YouTube channel ini. Dalam perjalanannya mungkin teman-teman sebagian yang mengikuti saya dari awal sudah tahu awalnya memang saya meminati masalah psikiatrik ini karena begitu banyaknya masalah-masalah psikiatrik yang tidak didapatkan ya jalan keluarnya karena terlambat ya. Tadi kita bilang tidak dapat jalan keluar itu karena terlambat penanganannya dan karena stigma ya. Jadi orang tuh malas datang ke dokter jiwa, takut, malu ya, khawatir dicap gila, khawatir ketergantungan obat, padahal ini semuanya tidak tepat ya. Dan di 2010 saya kemudian berangkat ke Amerika untuk mengikuti kursus singkat terkait dengan psychosomatic medicines, dan dari situlah mulai saya memenuhi berbagai kriteria untuk menjadi seorang fellow of the Academy of Psychosomatic Medicines pada tahun 2013 di Amerika Serikat, tepatnya di Tucson, Arizona. Saya dikukuhkan sebagai fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Sampai saat ini masih menjadi satu-satunya di Indonesia. Dan kalau dari Asia sudah cukup banyak, saya lihat beberapa dari teman-teman terutama juga di Asia Timur ya, yang dulunya memang lebih banyak awalnya mereka pertama kali berkecimpung di bidang psikosomatik, seperti dari Jepang gitu ya, salah satunya. Ini sangat dominan tentunya karena mereka sendiri punya spesialisasi khusus terkait dengan psikosomatik medis. Nah, mengapa saya menekuni bidang ini? Karena menurut saya banyak di antara teman-teman yang mungkin tidak menyadari bahwa masalah yang dialaminya adalah masalah kejiwaan. Dikarenakan kondisi gejala yang timbul adalah gejala gangguan fisik ya. Jadi mungkin banyak orang tuh kok merasa dia kok rasanya kayaknya mengalami gejala-gejala saraf otonom yang sering kita sebut gejala psikosomatik. Jadi jantungnya, lambungnya, paru-parunya yang mengalami masalah. Tapi dicek semuanya aman, semuanya relatif normal. Nah, kenapa bisa demikian? Tentunya ini dikarenakan karena faktor kecemasan yang berkesinambungan atau continuing ya, yang sudah lama dan menyebabkan masalah-masalah pada pasien itu. Dan tentunya kalau kita melihat dari perspektif kecemasan itu sendiri, banyak dikaitkan dengan bagaimana respon tubuh ini tidak selalu sesuai. Ya, jadi banyak di antara kita itu tidak terlalu bantu diri kita untuk menyesuaikan. Kita terlalu gampang menafikan semuanya sehingga akhirnya kita baru sadar kalau sudah kondisinya berat. Seperti juga gangguan kejiwaan. Banyak orang nggak sadar kalau dirinya itu stres, cemas. Tapi kalau udah sakit, dia baru deh sadar kalau dirinya itu mengalami stres dan cemas. Untuk itulah, saya di dalam beberapa kali video mengungkapkan berbagai masalah gangguan kejiwaan dari gejala-gejalanya, diagnosisnya bagaimana, kemudian terapinya, baik obat maupun non-obat. Beberapa dari teman-teman, subscriber, saya senang sekali kalau ketemu di praktek, mereka mengatakan video-video saya sangat membantu. Bahkan ada beberapa yang datang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi tidak berobat, jadi hanya pengen ketemu aja gitu ya. Karena dianggap video-video saya cukup membantu dan beberapa di antaranya kepingin lihat langsung gitu ya. Kalau ketemu langsung tuh gimana sih? Karena selama ini ternyata kalau di YouTube katanya saya terlihat lebih tua daripada aslinya gitu ya. Padahal usianya udah mau 47 beberapa bulan lagi. Teman-teman, yang paling diperhatikan adalah bagaimana kita mengupayakan situasi kehidupan kita tuh berada pada kondisi yang sehat. Nah, ini yang mungkin juga saya sendiri masih berupaya
ya. Misalnya tidur yang baik ya, kemudian makan makanan yang baik ya, dan aktivitas olahraga fisik maupun mental yang baik ya. Kenapa saya tekankan fisik maupun mental? Karena banyak dari kita itu fokusnya olahraganya ke fisik saja. Bukan berarti olahraga fisik itu tidak baik ya. Olahraga fisik malah bantu kesehatan jiwa. Namun juga olahraga jiwa itu juga penting. Membantu diri untuk sedikit banyak keluar dari problem yang dihadapi atau rutinitas yang kadang-kadang melelahkan. Ya, seperti saya juga di sini saat ini saya sedang berada di Semarang dalam mengikuti kongres. Itu juga salah satu cara saya untuk healing gitu istilahnya ya. Sejenak pinggir 1-2 hari sebelum akhirnya nanti kembali lagi secara full ngegas lagi gitu ya dalam praktek kita sehari-hari. Nah, ini tentunya perlu satu proses yang disadari oleh teman-teman semua. Jangan sampai akhirnya teman-teman melewati kondisinya itu tanpa sadar. Ya, seperti kayak menjalani hidup tuh tanpa fokus gitu ya. Dan ini yang mungkin seringkali kita temukan pada pasien-pasien, sehingga mantra kita bersama itu adalah ikhlas, sabar, dan sadar. Apa yang saya kemukakan di sini biasanya merupakan suatu update yang bisa saya dapatkan dari berbagai sumber. Misalnya kalau saya pergi ke European Association of Psychosomatic Medicine nanti di bulan September awal, teman-teman, saya akan sharing ya berbagai kemajuan di bidang psikosomatik ya tentunya. Dan juga nanti kalau di PRCP di Jepang juga saya akan membantu teman-teman untuk mendapatkan perspektif Asian countries sebagaimana dalam menangani masalah-masalah kejiwaan. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan memang seringkali tidak mudah dipahami. Saya memahami itu, dan mungkin teman-teman juga takut kadang-kadang kalau ke dokter jiwa ya, terstigma, nanti katanya dikatakan gila gitu ya. Dan juga sulit untuk meyakinkan orang-orang terdekat ya, pasangan, orang tua, anak, bahwa diri kita mengalami masalah kejiwaan. Tapi saya berharap dengan edukasi yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh beberapa dokter jiwa sekalipun di media sosial, itu bisa membantu kita memahami ya dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam gaya penyampaian. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami situasi terkait dengan kejiwaan. Pahami benar-benar ya, coba membantu diri kita untuk melihat apa jangan-jangan saya memang mengalami masalah kejiwaan, dan jangan takut untuk berobat karena memang pengobatan itu bisa sangat membantu teman-teman menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tujuan dari pengobatan terkadang bukan hanya menyembuhkan gejala, tetapi bagaimana juga bisa menjadi jauh lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.